Nah, di samping saya ini adalah rumah adat, namanya rumah Gerga ya. Rumah ini diperkirakan sudah ada sejak 200 tahun yang lalu ya. Jadi terlihat oleh kita rumah ini pun saat ini masih berdiri dengan kokoh ya. Bisa pemirsa lihat ini kanan kiri menggunakan tiang yang sangat besar sekali. Nah, ini saya tunjukin ke pemirsa ya, ini tiangnya. Nah, bisa pemirsa lihat ini yang saya pegang ini tiangnya sangat besar sekali ini pemirsa. Tapi kelihatannya ini rumah udah mulai apa ya, kena ada rayap gitu ya. Ada sedikit lah ya, itu wajar aja, itu proses dari alam ya pemirsa ya. Oke, untuk sekarang saya mau menaiki tangga bambu ini ke atas. Nanti saya tunjukin ke pemirsa ya bagaimana bentuk rumah ini. Mari ikutin kita ke dalam. Nah, di sini ada untuk pegangan tangan ya, jadi kita itu masuknya lebih mudah gitu ya. Oke, mari sekarang kita masuk. Pak Yamin, ini kan sekarang kita udah berada dalam rumah ini. Iya, iya. Jadi Pak Yamin bantu jelaskan Pak, apa-apa aja sih yang ada di konstruksi rumah ini. Jadi pemirsa yang nggak pernah tahu, mereka bisa tahu tentang sejarahnya rumah adat Karo ini Pak ya. Iya. Oke Pak, kita mulai. Ini saya lihat di depan saya ini ada sebuah kayu melintang besar ini Pak, kayak balok ini ya. Iya. Nah ini namanya apa ini Itu Pak? namanya tekang. Tekang. Tekang, ya. Tekang itu artinya apa itu Pak? Itu artinya itulah dia tempat-tempat penyangga apa itu semua untuk langit apa semua naik. Nah. Oh, berarti tekang ini artinya dia kalau di zaman sekarang ini dia balok lintang di rumah gitu. Iya. Jadi dia penyangga untuk kaki-kaki di atapnya gitu. Iya. Oh, berarti di sini semua kekuatannya Pak? Kekuatannya di sini semua ditunjuk langit. Nah. Oh, nah pemirsa bisa lihat ini di atas saya ini ada satu buah balok lintang ini ya. Ini baloknya cukup besar diameternya ini. Nah jadi balok ini penyangga semua kuda-kuda yang di atap rumah ini pemirsa ya, termasuk kayu-kayu sokongnya juga ya Pak ya. Iya ya. Nah jadi wah sangat mantap ya. Berarti ide-ide orang zaman dulu udah bagus-bagus ya tentang pembangunan rumah ya Pak ya. Oke, apalagi Pak di sini? Nah, sebagai contoh sekarang inilah dapur. Nah, tapi Oh, ini dapur. ketiga, tapi aslinya 5. Ini dapur ya. Cuman untuk saat ini udah nggak digunakan lagi nih ya. Dari situ satu rumah, satu keluarga, sini satu. Oh, saya paham. Berarti dapur ini di sini. Berarti ini keluarga satu di sini, keluarga dua di situ masaknya. Iya. Oh, berarti dia istilahnya wajannya masing-masing ya. Iya. Oh, gitu. Ini yang di atas dapur ini apa ini? Inilah Pak? dapur. Ini dulu sini kan ada yang ini, di situ tempat jemuran padi. Kalau kita pakai dijemur situ padi. Lalu ada ikan kita, ini namanya di para ini. Oh, ini para namanya untuk Iya. penyimpanan ikan. Iya. Oh. Dari dekat ikan. Jadi ranting-rantingnya empomnya di sini pun, empomnya ada empomnya bikin tape entah apa di situ dibikin. Makanan kue-kuean gitu. Iya. Dan di sini supaya nggak bisa bikin kucing kalau sudah ikan. Oh. Dan di sini pun ranting. Itu ranting dipotong-potong dia tempatnya. Untuk bahan bakar ini ya. Iya. Tapi yang kalau di atas itu pun para juga. Oh, ini ya ini ya. Iya. Iya. Oh, berarti penyimpanannya Itu, banyak juga ya. Itu penyimpanan apa itu? Penyimpanan ranting-ranting yang besar-besar. Oke. Iya. Berarti yang di sebelah sini pun sama juga ya, Ya, begitu sama. juga ya, para ya. Jadi ini namanya kita-kita kucing. Yang mana? Yang sana gitu. Saya pikir kalau kucing nggak ada tikus apa di situlah dia. Ini kita-kita kucing termasuk itu namanya ini. Oh. Ini kalau misalkan mau ganti hijaunya nih Pak Yamin, apa nggak susah ini bentuknya terlalu? Itu ganti itu dari luar. Oh, dibikin bambu tangga sebagai tangga ke atas. Makanya tadi Pak Yamin bilang kalau pembangunan rumah ini untuk sekarang mau 2 miliar karena kerjaannya susah ya. Susah, iya. Susah kali ya Pak ya. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi Pak, agak ke dalam ya kita jalan. Bagian lantai ini saya lihat ada agak unik susunan papannya ini. Saya mau bertanya dulu ke Pak Yamin ya. Pak Yamin, ini saya lihat di lantai ini kan pakai papan. Cuman susunan papannya ini agak unik saya lihat. Dia yang sebelah sini
sama ya, ke posisinya ke sana. Iya. Yang ini pun sama ke sana. Nah, kenapa dia yang di tengah ini lurus? Yang lurus itu namanya labah ini. Namanya Labah. laba. Labah. Karena di situ kita berjalan. Itu namanya labah. Ini perbatasan antara punya yang sebelah sampai situ. Oh gitu. Iya. Oh, yang tadi Bapak bilang misalkan 8 keluarga, di sana 4 keluarga, di sini 4 keluarga. Iya. Jadi inilah batas lahannya gitulah ceritanya. Jadi inilah tempat jalan. Apanya? Ini labah ini tempat jalan. Oh. Nah, pemirsa, yang tadi saya bilang papan yang di bawah ini susunannya agak beda di tengah itu ya. Ini namanya laba. Jadi ini sebagai jalan, terus sebagai pembatas ya, Pak Iya. ya. Jadi kalau misalkan warga yang di sana, Pak, dia berarti nggak boleh nyebrang kemari. Bisa dinyebrang. Bisa juga ya. Pokoknya kalau di situ kedatangan tamu, setiap ada bisa dia bebas. Bebas kedalaman kelaminnya ini bebas dia. Oke. Di situ kamar. Oke, kita lihat kamarnya ya. Itu namanya kamar. Setiap kamar ada pintun perik. Apa? Pintun perik artinya itu jendela. Itu namanya pintun perik. Pintun perik. Pintun perik. Oh, ini kayunya udah mulai lapuk juga ya. Nah, pemirsa, inilah dia bagian kamarnya ya. Di setiap kamar pun ada jendelanya. Jadi kamarnya pun dia nggak begitu luas ya, pemirsa ya. Ini kalau saya lihat sekitar ada 1 meter 1,60 lah gitu, dikali sekitar 3 meteran gitulah ya. Inilah dulu tempat raja. Itu adalah tempat sebayak dulu rumahnya. Karena beda sama sampai sini. Nanti sama sembuyaknya atau seninana saudaranya dia. Dan ini kan beda. Lebarnya kan beda kan. Sama yang itu kan sempit itu lah. Iya. Itu tadi sempit. Ini kan lebar dia. Kalau misalkan ini tempat rajanya, berarti tempat ruangan tamu dia gitu ya? Iya. Terus kamar raja biasanya kalau di rumah ini, Pak Yamin, dia di bagian depan kah, di belakang atau di tengah dia? Di tengah dia, di sini dia. Oh, raja di tengah-tengah dia ya? Iya. Oh, berarti yang di depan sama yang di paling belakang itu kayak pengikut-pengikutnya gitu ya? Iya. Oke. Ya. Jadi tempatnya sinilah, situ sama situ kan beda dia. Karena ini rumah raja kan beda, lebar yang sana sama yang sini kan beda. Memang sengaja didesain begitu ya, Pak ya. Jadi pintu belakangnya itu ya? Iya. Nah, ini sayangnya udah ditutup ini pintunya. Udah dimatiin ya? Iya. Nah, pemirsa, ini di atas masih ada lagi, kalau zaman bahasa sekarang ini balok lintang ya. Ini balok lintang ini besar. Inilah yang menahan semua kuda-kuda yang ada di atas rumah ini ya. Nah, terus dia ditahan lagi oleh tiang ini satu, pemirsa. Nah, coba kita lihat, tiangnya sangat keras. Padahal rumah ini udah berumur 200 tahun ya, tapi masih padat kayunya. Nah, di sini pun memang saya tidak melihat adanya paku ya, pemirsa ya. Jadi ini pun seperti gimana, saya pun kurang paham ya. Kalau kita lihat secara kasat mata aja, ini sepertinya hanya diletakkan aja gitu. Tapi saya rasa itu nggak mungkin diletakkan. Itu pakai pen dia. Oh iya, pasti ada pen ya. Karena kalau dia diletakkan aja pasti ada pergeseran, nanti sangat membahayakan kita. Karena ini berat ini, pemirsa ya. Nah, pemirsa, ini sekarang saya udah mau keluar, cuman saya mau tunjukin dulu ke pemirsa ya. Ini kedua pintu ini, pemirsa, dia pun nggak menggunakan engsel ya. Dia di sini menggunakan pin, terus baloknya ini dia dibor, dimasukin aja gitu ya. Jadi rumah ini memang sangat apa ya? Pokoknya semuanya menggunakan kayu gitulah ya, nggak ada yang menggunakan material kayak paku, baut gitu ya. Jadi sekarang saya udah keluar. Hanya pakai tali. Nah, ini Pak Yamin pun udah keluar. Pemirsa, inilah bagian luar ya, tampak luar ini atap hijaunya rumah adat ini ya. Di sini ada tampak lumut dan apalah ya, rumput-rumput kayak pakis ini hidup. Nah, ini sampai ke atas itu semua menggunakan hijau. Tadi kan udah dijelaskan ya oleh
Bapak Yamin tentang rumah Gerga, dan saya pun udah mengajak pemirsa itu mengelilingi isi rumah itu ya, dan udah menjelaskan juga ya fungsi dari tiang lintang, tiang penyangga, fungsi dari kolong rumah itu, fungsi dari ukiran ya, fungsi dari dapur, kamar, pintu dan sebagainya lah. Pokoknya udah kita jelasin dan udah saya bawa pemirsa keliling-keliling di dalam walaupun itu gelap. Jadi saya rasa udah cukup ya saya mengenalkan rumah adat Karo inilah di desa apa ini ya, desa Linggah di Tanah Karo gitu ya pemirsa ya. Jadi rumah-rumah seperti ini harusnya dilestarikan ya pemirsa ya. Jadi rumah ini jangan sampai punah kalau bisa gitu ya. Jadi kedepannya anak-anak cucu kita itu masih dapat melihat rumah adat ini. Rumah adat ini kan sudah ada 200 tahun yang lalu gitu dibangun ya. Jadi seandainya ini punah kan sangat disayangkan sekali ya. Untuk generasi ke depan itu nggak bisa melihat lagi gitu loh. Jadi saya pun berharap pemirsa yang belum pernah melihat rumah ini secara langsung ataupun jarak pemirsa itu terlalu jauh untuk mengunjungi lokasi ini, ya pemirsa setelah melihat video ini mungkin bisa lebih gimana ya, lebih mendapatkan informasi lagi lah tentang rumah adat ini ya. Jadi saya berharap semoga video ini bermanfaat ya buat kita semua. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.